Mana payudaraku? Aduh, aku tidur dengan bosku. Bersulang. Aku sudah memberinya obat. Aku akan tidur dengannya hari ini. Beraninya kamu mencoba memaksa mengambil pria tak bersalah. Siapa kamu? Urus urusanmu sendiri. Maaf Pak Huo, saya pantas mati karena telah menodai Anda. Tolong lupakan kejadian ini. Departemen Pemasaran. Pak Huo, Beritahu semua karyawati Departemen Pemasaran. Hari ini tidak ada yang boleh pulang setelah kerja. Berhenti di situ. Xu Tianqian, berani-beraninya kau begadang di luar? Apa kau pergi main-main dengan pria asing? Tidak, sungguh. Apa ini? Ini berlian kan? Apa kau jual tubuhmu? Kalau kamu suka, aku berikan. Aku buru-buru masuk kerja, biar aku ganti baju dulu. Hei, dengar, Pak Huo akan kencan buta dengan karyawati Departemen Pemasaran. Bukan kencan buta. Aku punya info terpercaya. Pak Huo sedang mencari seorang wanita tertentu. Dan ekspresinya sangat tidak menyenangkan. Masa sih Pak Huo sekecil itu? Apa maunya dengan wanita itu? Dia akan menghancurkannya dan mengusirnya dari perusahaan. Dan memblacklistnya juga. Hari ini bukan hari yang baik untuk bekerja. Aku pergi. Dah. hei Pak Huo datang. Pak Huo, bos. Pinggir. Permisi, Pak Huo. Naikkan gajiku. Pak Huo, Maaf. Permisi. Berhenti. Berhenti di situ. Tuan Huo. Aku celaka. Lihat ke atas. Tuan Huo, maaf. Sungguh, aku tidak sengaja. Maafkan aku sekali ini. Siapa namamu? Xu Tianqian. Mulai sekarang kamu akan bekerja di sampingku. Kamu ingin aku menjadi sekretarismu? Pengawal. Pengawal. Aku sangat lemah. Aku tidak cocok jadi pengawal. Jangan pergi. Aku sudah menolak. Nona Xu, kamu hanya perlu melakukan apa yang tadi kamu lakukan. Bantu Tuan Huo mengusir wanita-wanita di sekelilingnya. Tidak cocok, tidak cocok. Gaji bulanan 50.000. Halo Tuan Huo yang terhormat. Pengawal baru Anda hadir untuk melayani dengan setia. Wah. 50.000. Itu 50.000. Apa aku mimpi? Aduh. Aku harus memberitahu Xiaoyan kabar baiknya. Sekarang kita bisa tinggal di tempat yang lebih besar. Hehe. Di mana tanda pengenalmu?
Mana lencana namamu? Bisa pinjam lencana kamu? Mungkinkah pria yang macam-macam dengan Xu Jianqian tadi malam adalah Pak Huo? Pak Huo, sebenarnya saya ingin menyimpan ini dalam-dalam di hati. Saya akan bertanggung jawab atas yang terjadi tadi malam. Ini ada 2 kartu, 10 juta dan kartu kunci villa saya. Kamu bisa ambil uangnya dan pergi, atau pindah ke rumah keluarga Huo. Bilang aja kalau sudah memutuskan. Xiaoyan. Coba tebak, aku dapat promosi. Aku sekarang di samping tempat tidur Pak Huo. Ah, bukan, di sampingnya. Posisi apa? Asisten atau sekretaris? Pengawal. Sudah kuduga, tidak mungkin Pak Huo memilih kamu jadi sekretarisnya. Betul. Kamu sering dekat Pak Huo. Apa kesukaan dia biasanya? Apa yang dia benci? Pak Huo dia... Kenapa kamu tertarik banget sama Pak Huo hari ini? Enggak ada alasan. Hei, apa ini? Ini telemarketing, jangan khawatir. Kamu bertingkah aneh sekali hari ini. Kian, aku agak lapar. Bisakah kamu pergi ke West Street dan belikan aku barbeku? Itu jauh sekali. Nanti tidak dingin waktu kamu kembali. Oh, bukankah kamu sahabatku? Ayo. Baiklah. Tuan Huo, aku sudah memutuskan. Aku ingin pindah ke rumah keluarga Huo. Astaga. Xiaoyan, kamu punya pacar? Orang kaya? Bukan urusanmu. Kenapa bukan urusanku? Kamu berutang sewa 3 bulan. Katakan, apa itu urusanku? Omong kosong. Ada orang. Usir dia. Hei kau, jangan pergi. Kau gadis, seseorang akan membuangmu seperti sepatu bekas cepat atau lambat. Hei, Jiang Xiaoyan berutang sewa 3 bulan padaku. Kau bayar sekarang atau kau pindah malam ini? Bukankah Xiaoyan bilang dia sudah mentransfernya padamu? Apakah dia menghabiskannya untuk judi lagi? Aku akan mentransfernya sekarang. Selesai. Orang yang tinggal denganmu sudah pindah. Naiklah ke atas dan periksa, atau kamu bisa dijual tanpa sadar. Jiang Xiaoyan, ada apa? Kenapa rumah ini kosong total? Jianqian, sebenarnya ada sesuatu yang tidak kukatakan padamu. Aku menderita kanker. Apa? Jianqian, maaf. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Aku meninggalkan catatan medis di meja. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu. Aku ingin sendiri. Jangan cari aku lagi. Jika ada kehidupan selanjutnya, kita bisa menjadi saudari lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Halo Nona Jiang. Aku sekarang adalah nyonya rumah ini. Selain kamar tidur dan ruang kerja Tuan Huo, Anda bisa pergi kemanapun dengan bebas. Kenapa tidak bisakah aku? Tuan Huo suka waktu sendiri, kamarmu sudah disiapkan. Seiring waktu aku akan memenangkan hatinya. Xiaoyan. Ah, sudahlah, jangan dipikirkan. Pasang lencananya. Saatnya bekerja seperti kuda. Ayo. Apa yang kau lakukan? Jadi kau bodyguard baru yang disewa Tuan Huo? Pak Huo, ini kelihatannya tidak bagus. Astaga, kenapa mereka mulai berkelahi? Kau menganggap dirimu cocok jadi bodyguard? Benar. Aku juga merasa tidak cocok jadi bodyguard.
Sepertinya aku baru saja melihat nenek buyutku. Bilang padaku, wanita lembut sepertiku jadi bodyguard. Masuk akal? Tidak. Hei kalian, apakah Pak Huo kalian buta atau bodoh? Bukankah ini perundungan? Menurutku Pak Huo kita bijaksana dan perkasa, tampan dan berbakat, dengan mata tajam. Lebay. Pak Huo, kapan Anda sampai di sini? Aroma di dirinya sangat familiar. Aku hanya seorang bodyguard, Pak Huo. Apa? Kau tidak puas dengan pekerjaanmu sekarang? Tidak, mana mungkin. Aku hanya punya pertanyaan kecil. Bicara. Kau menempatkanku di sisimu untuk membantu mengusir wanita-wanita itu, kan? Tapi aku juga seorang wanita. Menempatkanku di sisimu, bukankah itu ancaman terbesar? Benar? Dengan postur dan rupamu, aku tidak seputus asa itu. Sombong sekali. Untung dia nggak tahu kalau itu aku malam itu. 50.000 sebulan, aku bisa terima. Baguslah kalau gitu. Pak Huo. Tuh kan. Kamu nggak anggap aku perempuan, dan aku nggak anggap kamu laki-laki. Laki-laki macam apa yang tenaganya lebih kecil dariku, iya kan? Pakai baju ini, ikut aku. Pak Huo, aku sudah selesai kerja. Lembur malam ini? Siaga 24 jam. Tuan Huo, ini semua bos besar. Mungkin saya sebaiknya pergi saja. Duduk. Bukankah Anda ingin saya menjauhkan minat romantis? Di mana para wanitanya? Bagaimana Anda bisa yakin pria tidak akan melecehkan saya? Dia pasti sengaja melakukan ini. Tuan Huo, Duduk. Anda memahami saya dengan baik, Tuan Huo. Ayo, sekretaris kecil, ayo, minumlah dengan saya. Tuan Wang, tolong jaga sikap Anda. Tuan Huo, Anda membawa Anda ke sini untuk bersenang-senang dengan saya. Anda hanya sekretaris kecil. Siapa Anda? Minum. Mau minum lagi? Huo Beichen, kamu gila. Demi sekretaris kecil ini, kamu berani memperlakukan saya seperti ini. Kerja sama kita bernilai puluhan juta. Antarkan dia keluar. Ada yang lain mau minum? Bos, pelan-pelan. Kenapa Anda membantu saya hari ini, sampai menyinggung banyak orang? Karena kamu adalah orang saya. Kalau kamu sudah melakukannya, konsekuensinya akan lebih buruk lagi. Perempuan brutal. Kamu! Jangan muntah di aku. Belum pernah perhatikan sebelumnya. Tubuh yang bagus sekali. Kamu mikir apa? Cuci muka dulu dan tenang. Pak Huo, saya akan bersih-bersih nanti kalau sudah kembali.
Setelah malam ini, aku akan menjadi Nyonya Huo yang sesungguhnya. Aneh, kenapa Xiaoyan belum balas pesanku? Itu nada dering Xiaoyan kan? Xiaoyan, kamu di dalam? Teleponnya? Xiaoyan, aku masuk. Aku masuk. Aneh, tadi aku jelas mendengar dering telepon Xiaoyan. Oh, itu dering telepon Pak Huo. Hei, Hentikan kegilaan. Kamu melepas pakaianku. Tidak, aku tidak. Semua salah paham, Pak Huo. kamu melepas pakaianku, jadi kamu harus bertanggung jawab. Waduh, sepertinya aku tergoda nafsu. Wanita, Oh, kamu? Kamu? Ada orang di sana? apa yang harus dilakukan? Aneh, aku jelas mendengar suara tadi. Gu. Oh, cuman anjing. Malam ini adalah kesempatan terbaik. Aku tidak boleh melewatkannya. Kamu ganti parfum. Malam itu aromamu tidak seperti ini. Kamu suka, baru ku beli, aroma mawar. Aroma yang paling kubenci adalah mawar. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke kamarku? Aku cuma mau lihat kamu sudah sadar atau belum. Keluar. Kenapa Chu Changqian diizinkan, tapi aku tidak? Beichen. Bisa kamu minum sedikit? Beichen, aku minta maaf tentang tadi malam. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah masuk kamarmu lagi. Beichen, malam ini adalah festival Kixi. Bisakah kamu menghabiskannya denganku? Aku akan mengurusnya. Oh tidak. Semuanya gara-gara brengsek itu. Aku mimpi buruk semalaman. Xu Changqian, Buang. kamu baru bekerja beberapa hari sudah terlambat. Apa kamu pikir karena kamu di sisi Pak Huo, kamu bisa seenaknya? Tidak. Maaf. Buang, saya janji. Kamu mau ada lain kali. Aku sudah banyak melihat wanita sepertimu. Aku bilang, lupakan soal lulus masa percobaan. Apakah dia lulus atau tidak bukan urusanmu untuk memutuskan. Pak Huo, saya hanya memarahi karyawan yang tidak bertanggung jawab ini untuk Anda. Kapan aku menyuruhmu mengurusi anak buahku? Kapan aku menyuruhmu mengurusi anak buahku? Datang ke kantorku. Oh. Apa dia mau balas dendam padaku?
Xu Qianqian. Pak Huo, maaf. San King Shangren, aku benar-benar celaka. Ini. Kamu yang bertanggung jawab atas rencana peluncuran produk berikutnya. Aku? Apa? Aku lihat jurusanmu pemasaran. Tidak masalah, tidak masalah. Masih di sini? Menunggu aku mentraktirmu makan malam? Kamu tidak bilang apa-apa, mana aku tahu. Wah, Aku memesan tempat ini untuk makan malam lilin malam ini. Pak Huo, apa kau benar-benar mau mentraktirku makan malam? Ini terlalu berlebihan. Aku ada janji dengan seseorang malam ini. Aku memanggilmu ke sini untuk membantu memilih hidangan yang disukai wanita. Jadi kau hanya menggunakanku sebagai alat, bajingan. Pak Huo, ini pertama kalinya aku melihatmu membawa seorang gadis ke sini. Pacar? Bukan, dia bosku, seorang kapitalis yang bermartabat. Kalian berdua bisa lihat-lihat apa ada yang kalian suka. Oke. Balon kering. Sarang burung walet. Saya mau lobster, steak, ubi blueberry, kepiting rambut. Masing-masing satu. Hapus hidangan-hidangan itu dari menu hari ini. Bos, jadi kau memanggilku ke sini untuk seleksi menu. Jika kau benar-benar suka hidangan-hidangan itu, kau bisa dapat kartu anggota di sini, termasuk makan gratis sebulan sekali. Benarkah? Berapa harganya? Hanya 30.000 setahun di sini. Lupakan saja kali ini, lain kali pasti. Pesan semua yang dia katakan, dan ambilkan juga kartu anggota. Biar pacarnya senang, dia pakai aku sebagai tumbal. Ambil. Kartu anggota. Untukku? Makasih bos, kamu bos terbaik di seluruh dunia. Aku cuma nggak mau orang pikir bahwa orang yang bekerja untukku bahkan nggak mampu beli kartu anggota. Kamu ngiler. Iya. Biar nggak malu, aku pasti akan datang dan makan di sini berkali-kali. Xu Qianqian. Xiao Kai. Bos, temanku datang jemput. Aku harus pergi. Dah. Kapan pulang? Kenapa nggak bilang? Baru turun dari pesawat. Itu pacarmu? Bukan, bosku. Kapitalis rakus. Ayo. Pak Huo, mobilnya sudah datang. Apa aku nggak punya mata? Apa aku melakukan sesuatu yang bikin orang tersinggung? Ngomong-ngomong, apakah adikmu sakit? Apakah dia sudah lebih baik? Adikku sakit. Hah? Aku tidak pernah dengar dia sakit. Dia bilang dia kena kanker, dan dia pindah dari tempatku. Kanker? Hah? Mending kau naik ke atas dan cek. Bisa-bisa kau dijual tanpa tahu. Aku paham. Pantas saja dia tidak angkat teleponku. Dia merasa bersalah karena berbohong. Mungkin ada kesalahpahaman. Jangan khawatir. Telepon adikku dan luruskan. Kalau begitu kau yang telepon dia. Sekarang dia tidak mau angkat teleponku. Baiklah. Nona Jiang, kamu punya sikap yang anggun. Benar-benar terlahir kaya. Pak Huo khusus mengatur agar aku membantu memilihkan gaun malam. Apakah Beichen akan makan malam lilin denganku malam ini? Tentu saja, tempatnya sudah dipilih. Terima kasih banyak, Manajer Wang. Maaf sudah merepotkan. Sungguh suatu kehormatan untuk melayani Anda. Nona Jiang.
Halo, Sis, apa kamu bertengkar dengan Kak Kian-Kian? Ayo selesaikan. aku sibuk. Kamu ganti parfum. Malam itu, kamu tidak wangi seperti ini. Baik, aku sebut tempatnya. Tunggu aku di sana. Hei, Jiang Xiaoyan ingin kita bertemu di tempat ini. Mahal sekali. Kita tidak mampu. Siapa tahu apa yang dia rencanakan. Xiaokai, lihat perempuan cantik. Wah, wanita kaya. Kakakku jadi datang atau tidak? Sudah setengah jam terlambat. Jiang Xiaoyan. Kak, Terkejut melihatku? Bukankah kamu bilang sakit? Kamu kelihatan baik-baik saja. Kian-Kian, aku malu sekali. Kamu sudah berkali-kali bayar sewaku. Aku malu menemuimu. Tapi kamu tidak boleh bercanda soal kesehatan seperti itu. Jangan ulangi lagi. Baik-baik, mengerti. lihat, kan ku bilang itu kesalahpahaman. Kian-Kian, sebagai gantinya, aku akan belikan kamu sebotol parfum. Pilih yang paling kamu suka. Yang ini, jeruk pahit, tapi aku jarang pakai parfum. Menurutku yang mawar ini wanginya cukup enak juga. Coba. Kamu punya pacar? Kenapa kamu tanya? Kenapa kamu tanya? Ibu kos bilang padaku. Luka itu dari mana? Dia yang melakukan itu padamu? Shu Qian-Qian, apa maksudmu? Memangnya kenapa kalau aku punya pacar? Apa kamu mengutukku? Kak, kok kamu bicara begitu? Diam, dasar anak tak tahu terima kasih. Sejak kecil, kamu selalu lebih baik dariku dalam segala hal. Sekarang aku punya pacar yang baik dan kaya. Apa kamu cemburu? Cemburu sama kamu? Kalau bukan itu apa lagi? Jangan berpikir hanya karena kamu bayar sewa beberapa bulan, kamu jadi dermawanku. Sekarang aku punya uang. Kalau aku mau, aku bisa bayar kembali sewa 5 atau 10 kali lipat. Siapa yang mau uang bodohmu? Jadi kamu pikir persahabatan kita diukur dengan uang? Iya, bukankah satu-satunya alasan kamu tinggal bersamaku adalah untuk menghemat sewa? Baiklah. Aku tidak pernah menyangka kamu memandangnya seperti itu. Kak, kok kamu bicara begitu ke Qian-Qian? Apa kamu mau membuang begitu saja persahabatan bertahun-tahun ini? Memangnya kenapa kalau aku lakukan? Siapa peduli? Kamu. Pacar macam apa yang ditemukan kakakmu? Kok dia bisa jadi begini? Itu Shu Qian-Qian kan? Sepertinya kakakmu tidak mau lagi berteman denganku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menyimpanmu di hatiku. Xiaokai, kamu tetap yang terbaik. Makanlah. Oh, hari ini festival Kixi. Mungkin dia sedang kencan dengan pacarnya. Hentikan mobilnya. Telepon Shu Qian-Qian sekarang. Suruh dia kembali untuk lembur. Sekarang, itu tidak bagus. Apa perlu saya ulangi? Halo, asisten khusus Yu, ada apa? Qian-Qian, Pak Huo bilang kamu harus kembali untuk lembur. Lembur? Tapi aku sudah pulang kerja. Tanya dia apakah proyek itu sudah selesai. Dia harus kembali untuk lembur sekarang. Qian-Qian, Pak Huo bilang, Katakan padanya aku ada urusan dan tidak bisa datang. Katakan padanya kalau tidak kembali gajinya akan dipotong. Kamu... Baiklah, aku mengerti. Maaf, Xiaokai. Aku harus kembali untuk lembur. Dasar kapitalis jahat. Nona Jiang, mohon tunggu sebentar lagi. Pak Huo macet di jalan, dia akan sedikit terlambat. Bei Chen benar-benar repot-repot menyiapkan makan malam lilin untukku. Sepertinya dia masih punya perasaan padaku. Dasar kapitalis sialan. Dia menyuruhku kembali lembur hanya untuk makan malam dengan pacarnya.
Semoga lampu ketiga ini menyilaukan mata mereka. Xiaoyan, kenapa dia di sini? Bukankah ini nomor meja yang dipesan Pak Huo? Xiaoyan. Kenapa Chu Changqian ada di sini? Kamu? Xiaoyan, itu kamu? Ada yang bisa saya bantu? Permisi, Anda kenal wanita yang baru pergi itu? Dia pacar Tuan Huo, mungkin sakit perut dan pergi ke toilet. Oh, terima kasih. Itu pasti bukan Xiaoyan. Bagaimana mungkin Xiaoyan jadi pacar Tuan Huo? Bos, Anda memanggil saya ke sini hanya untuk melihat Anda makan bersama pacar? Kau adalah pengawal pribadiku, tentu saja kau harus personal. Apa kau harus personal saat mandi juga? Saya tidak menyangka pengawal Shu begitu terbuka hari ini. Apa dia ingat kejadian malam itu? Jika hari ini bisa makan bersama, besok bisa mandi bersama. Siapa yang mau mandi denganmu? Bos, kenapa Anda membawa saya ke sini? Sebenarnya kita ngapain? Menjalankan tugasmu. Bos, semua yang datang ke sini sedang kencan. Tidak ada yang akan menggoda Anda. Jangan terlalu narsis. Hei, tampan mau kenalan? Hei, tampan mau kenalan? Boleh aku tambahin kamu di WeChat? Tidak. Bos, kapan pacarmu akhirnya datang? Aku janji akan melindungi kalian berdua di sini. Kamu di mana? Hampir sampai. Beichen, ada orang lain bersamamu? Aku pikir aku dengar suara. Iya, dia adalah bodyguardku. Apakah dia akan makan malam bersama kita? Tidak mengganggumu, dia hanya bekerja. Perutku tiba-tiba sakit. Aku tidak jadi datang. Baiklah, katanya dia tidak jadi datang. Bagus, kalau begitu aku pulang kerja. Duduk dan habiskan makananmu. Aku tidak suka mubazir. Kapitalis tak berperasaan. Tapi aku tidak akan menolak makanan enak. Mau mencoba? Kelihatannya enak sekali. Su Changqian, ini makan malam yang Beichen siapkan untukku. Malah masuk ke perutmu. Kurang ajar. Pak, air mandi Anda sudah siap. Baik. Siapa yang mau mandi denganmu? Logika apa itu? Tuan Huo, silakan ke sana. Nona Jiang sakit perut parah. Apa kabar? Pasti aku makan sesuatu yang tidak enak malam ini. Aku merasa sakit sekali. Aku akan suruh pengasuh membuat kamu bubur. Beichen, aku sakit sekali. Bisakah kamu menemaniku? Sepertinya kamu sudah merasa lebih baik. Beichen, jangan pergi. Aku suka kamu. Aku sudah suka kamu sejak pertama kali melihatmu. Sejak kecil, orang tuaku lebih memilih anak laki-laki daripada perempuan. Kamu adalah orang pertama yang begitu baik padaku. Tolong hargai dirimu sendiri. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Karena kamu tidak mau menghabiskan waktu denganku? Kenapa kamu membawaku kembali ke sini dan memberiku harapan? Jika kamu tidak puas, kamu bisa ambil 10 juta itu dan tinggalkan keluarga Huo. Beichen. Su Changqian bajingan. Suatu hari aku akan mengusirmu dari sisi Beichen. Setelah bekerja berhari-hari, akhirnya saya menyelesaikan proposalnya. Mana mungkin? Dia masih baru, tapi proposalnya sebagus ini. Tapi sekarang ini milikku. Proposalnya bagus, tapi cukup berbeda dari gayamu yang biasa. Kamu yang buat? Su Changqian juga ikut sebagian. Gunakan proposal ini untuk menarik investasi.
Tunjuk Su Changqian sebagai penanggung jawab. Kamu bantu dia. Tapi Xu Changqian masih baru. Kamu meragukan penilaianku? Xu Changqian, Pak Huo ingin kamu bertanggung jawab atas acara yang akan datang. Hah? Tapi aku bahkan belum mengajukan proposalku. Masa aku tahu? Aku bilang, semua tamu di acara ini orang asing, ini sangat penting bagi Yuting Group. Kalau kamu melakukan kesalahan, habis kamu. Kalau begitu aku segera berangkat. Kayaknya Bule mulai tidak disukai. Dia bahkan memberikan acara penting seperti ini ke Xu Changqian. Sepertinya dia akan segera diganti. Kalian tidak punya kerjaan? Kamu rela dikalahkan oleh Xu Changqian? Bule, meski kita baru bertemu sekali, aku mengagumi Anda. Kamu rela saja dikalahkan oleh Xu Changqian? Tapi proposalnya memang sangat bagus. Dengan kemunduran kecil seperti ini, kamu rela dikalahkan? Tentu tidak. Apa itu Xu Changqian? Cuma gadis kecil. Siapa dia berani dibandingkan denganku? Jika kamu membentuk aliansi kuat denganku, aku akan membantu menyingkirkannya dan memberimu posisi yang lebih tinggi. Nona Jiang. Tidak. Nyonya Huo, bahasa seorang Zahua makan jelaskan apapun yang Zoan diperintahkan. Tolong pindahkan kursi-kursi itu sedikit lagi. Jangan menghalangi pandangan. Seharusnya sudah pas. Kian, pergi lihat, ada yang salah. Apa yang terjadi? Kian, kenapa kamu memesan produk susu? Penerjemahnya intoleran laktosa. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Sebagai manajer acara, kamu bahkan tidak tahu pantangan makanan semua orang. Itu tidak bertanggung jawab. Maaf, ini kelalaian saya. Saya tidak bertanya dengan jelas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Upacara promosi investasi akan segera dimulai. Kali ini kita punya banyak tamu asing. Kita butuh penerjemah untuk menjelaskan semuanya. Siapapun yang menyebabkan masalah harus bertanggung jawab. Xu Changqian tahu setiap detail. Dia yang paling cocok. Tapi kali ini, seluruh presentasi dalam bahasa Inggris. Changqian, bisa kamu lakukan? Bisa? Ini terjadi karena saya. Saya harus bertanggung jawab. Xu Changqian akan menjadi presenter kali ini. Nyonya, sudah selesai. Sekarang tunggu dan lihat keseruannya. Acara sudah dimulai. Masih belum muncul. Oh, ada apa ini? Apa yang terjadi? Beginikah cara Yuting Group memperlakukan tamunya? Xu Changqian, kamu benar-benar tidak bisa menangani acara besar seperti ini. Kenapa dia belum muncul juga? Harap tunggu sebentar lagi. Xu Changqian, jangan mengecewakanku. Presiden Huo, sepertinya karyawan Anda di Yuting Group tidak begitu mengesankan. Pak Huo, mungkin Xu Changqian tidak bisa bahasa Inggris. Mungkin aku yang harus melakukannya. Lagi pula, aku belajar di luar negeri di Inggris. Membuatku menunggu selama ini. Pak Huo, tidak ada waktu. Apakah aku benar-benar salah menilainya? Ah, kenapa lampunya mati? Kota sudah tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat datang. Saya adalah pembawa acara kalian hari ini, Xu Changqian. Para hadirin sekalian, selamat datang. Saya adalah pembawa acara Anda hari ini, Xu Changqian. Selanjutnya, kami akan menampilkan produk baru. Apa yang terjadi? Kapan acaranya dimulai? Sekarang, kami dengan senang hati mempersembahkan sesuatu yang sangat istimewa untuk semua orang. Silakan nikmati koleksi perhiasan terbaru kami, Starlight Elegance. Terima kasih atas perhatian Anda.
Dia sangat elegan. Saya menarik kembali apa yang saya katakan sebelumnya. Karyawan Anda ini sangat luar biasa sehingga saya ingin bertemu dengannya. Pergi sana. Seorang anggota Yuting Group sungguh tidak hanya cantik, tetapi juga hebat dalam pekerjaannya. Kau bilang untuk menonton keseruan. Di mana keseruannya? Nyonya, maaf, aku tidak tahu Xu Qian akan bereaksi secepat itu. Tidak berguna. Bahkan tugas kecil pun tidak bisa kau tangani. Kau baru saja memberinya kesempatan emas. Nyonya, dengan begitu banyak tamu hari ini, bagaimana jika Xu Qian mabuk dan melakukan sesuatu yang tidak pantas? Aku rasa Tuan Huo tidak akan menyukai wanita longgar seperti itu. Kau tidak sepenuhnya tidak punya otak. Presiden Chen, terima kasih atas dukungan kuat Anda kali ini. Mengenal gadis secantik ini adalah bagian terpenting. Hei, Presiden Chen. Oh, Anggurnya habis. Perhiasan ini benar-benar indah padamu. apakah Anda akan terus mendukung kami di masa depan? Cantik, kau lelah, biarkan aku membantumu beristirahat. Di mana mereka? Xu Qian, kamu pergi ke hotel di tengah malam dengan pria yang sudah menikah. Siapa yang akan percaya dengan karaktermu setelah ini? Tuan Huo. Keluar. Jangan menahanku, aku ingin minum lebih banyak. Lihat aku, siapa aku? Tampan, tubuhmu bagus sekali. Mau bersikap sopan dan tidur bersama? Gerakan ini sangat familiar. Xu Qian, katakan padaku, apakah kamu pergi ke Hotel Junhao? Xu Qian, katakan padaku, apakah kamu pergi ke Hotel Junhao? Hotel Junhao? Aku tidak ingat. Kamu benar-benar tidak ingat. Sekarang aku hanya ingin mengingatmu. Ya Tuhan, apakah aku tidur dengan bosku lagi? Bos, tadi malam kita... Hei, ada apa dengan matamu? Menurutmu? Tidak tahu malu. Oh tidak, lebih baik aku memaksa diriku pada bosku. Bos, maafkan aku. Mohon bermurah hati dan maafkan bawahanmu yang rendah ini sekali ini. Tuan Huo. Aku datang untuk menjemput.
kalian berdua sebenarnya Sebenarnya, kerja lembur semalaman. Pak Huo, Cian Qian, dedikasi kalian dalam bekerja benar-benar mengagumkan. Pak Huo, Anda bahkan memiliki lingkaran hitam. Pak Huo, kenapa hanya satu mata yang memiliki lingkaran hitam? mungkin kondisi tubuh Pak Huo berbeda dari orang biasa. Pak Huo, saya benar-benar kagum dengan dedikasi Anda dalam bekerja. Jangan khawatir, saya akan menggunakan concealer pada lingkaran hitam Anda. Saya janji, tidak ada yang akan tahu. Siapa yang bertanggung jawab atas PowerPoint di tempat kemarin? Pak Huo itu saya, tapi saya sudah memeriksanya. Saya tidak tahu. Siapa orang terakhir yang menyentuh PowerPoint? Tidak bicara. Baik, maka seluruh grup akan berbagi tanggung jawab. Pak Huo, komputer saya yang bermasalah. Itu sebabnya PowerPoint tidak muncul. Baik. Karena seseorang sudah mengaku masalah selesai di sini. Su Qian bekerja dengan baik, kenaikan gaji 200%. Jangan berpikir hanya karena Anda berperan sebagai polisi baik, saya akan berterima kasih. Manajer Wang, sudah berapa tahun Anda bersama saya? 6 atau 7 tahun. 6 atau 7 tahun, itu waktu yang lama. Saya sudah melihat kesetiaan dan kemampuan Anda. Tapi jika seseorang dengan sengaja bermain tipu daya, memanfaatkan kebaikan Su Qian, mereka mencari kematian sendiri. Pak Huo, saya tahu saya salah, saya akan berhati-hati. Su Qian, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Hei, apa kamu lihat? Su Qian benar-benar pergi ke hotel dengan pria itu tadi malam. Saya dengar pria itu juga punya keluarga, tidak tahu malu. Dia tampak polos di permukaan, tapi di belakang layar dia begitu cabul. Beberapa orang benar-benar tahu cara berperan, hipokrit tipikal. Dia bertindak ramah dengan kita, tapi siapa sangka dia begitu penuh perhitungan. Apakah kalian membicarakan saya? Ya, kamu melakukan hal yang begitu menjijikan dan kamu tidak ingin orang membicarakannya? Karena ini, kamu yakin aku tidur dengan seseorang? Wajahmu hampir menempel dengan wajah Presdir Chen. Masih mau menyangkal? Kudengar Presdir Chen terkenal suka cari perawan di industri ini. Tidur dengan setidaknya 500-1000 gadis setahun. Ada orang yang mau tidur dengan pria tua jelek demi naik jabatan. Siapa tahu penyakit apa yang sudah mereka dapat. Menjijikan. Aku peringatkan, pencemaran nama baik itu ilegal. Apa, jual diri tapi masih tidak mau mengaku? Selain pakai tubuhmu, apa keahlianmu? Pantasan dia yang ditunjuk jadi penanggung jawab peluncuran. Mungkin tidur dengan bos. Menjijikan. Kelihatannya polos, tapi siapa tahu berapa banyak pria yang sudah dia tiduri diam-diam. Aku tidak mau satu kantor dengan orang seperti ini. Aku juga. Aku juga. Orang Ferretti adalah kanker perusahaan. Dengar, orang sepertimu tidak pantas ada di perusahaan. Kalian? Kamu sebaiknya pergi dari sini. Benar, pergi. Kusarankan kamu pergi sendiri sekarang. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin bagaimana media akan menulis tentangmu. Baik, aku akan pergi sendiri. Cukup. Sudah. Fitnah keji saat jam kerja. Siapa yang kasih kamu wewenang? Pak Huo, jangan terkecoh olehnya. Kehidupan pribadinya sangat berantakan.
Orang yang bersama Xu Qian tadi malam adalah saya. Benarkah Xu Qian dan Pak Huo bersama? Apa kalian berpacaran? Tidak, tidak. Saya hanya mabuk dan Pak Huo membantu saya. Tidak ada apa-apa antara saya dan Pak Huo. Benar, Pak Huo? Memang tidak ada apa-apa antara saya dan pengawal Xu. Mereka yang baru saja ikut fitnah berkemas. Yuting Group tidak butuh karyawan seperti kalian. Pak Huo, tolong jangan. Saya tahu salah, beri saya kesempatan lagi. Maaf Pak Huo. Pergi sana, cepat. Pak Huo. Pak Huo. Ada apa? Tidak apa-apa. Mungkin perut saya sedikit tidak enak. Kalau tidak enak badan, pergi ke rumah sakit. Hal kecil saja tidak bisa diurus. Sebenarnya, Mual. Mungkin dia hamil? Bodoh, bahkan tugas kecil seperti itu tidak bisa kamu selesaikan. Maaf. Bei Chen bersama Xu Qian tadi malam. Aku sudah bekerja keras malah jadi menguntungkan orang lain. Nyonya Zheng Hao dipecat. Dia milikku. Tuan Huo pasti akan curiga padaku. Aku tidak bisa melanjutkan. Apa yang kamu takutkan? Justru karena dia curiga padamu, kamu harus terus berjalan. Selama Xu Qian ada di sisimu, dia selalu menjadi bom waktu. Tapi, kamu pikir kamu masih punya jalan keluar? Hah? mulai sekarang aku akan sepenuhnya mengikuti perintah Nyonya. Aku harus merebut hati Bei Chen secepat mungkin. Dokter, ada apa denganku? Bukankah aku menderita penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Nona Xu, kamu tidak sakit. Selamat, kamu hamil. Di mana Xu Qian? Kamu tidak ingat, kamu mengirimnya ke rumah sakit. Ramalan bilang hujan. Kenapa dia tidak bawa payung? Apa urusanku dengan itu? Kamu sudah hamil lebih dari sebulan. Hamil itu tidak mudah bagimu. Sulit untuk hamil. Ya Tuhan, apa kau bercanda denganku? Aku tidak hanya memaksa atasan, tapi juga hamil anaknya. Karma, ini pasti karma. Tidak, ini anakku dengan Huo Bei Chen. Dia berhak tahu kebenaran. Tidak, Tuan Huo sudah punya pacar. Qian, kamu tidak boleh jadi selingkuhan. Xiao Kai, perutku tiba-tiba sakit. Bisakah kamu jemput aku? Nona, hamil tanpa nikah. Apakah kamu akan pertahankan bayi ini atau tidak? Jika kamu gugurkan kehamilan ini, mungkin sulit hamil lagi nanti. Siapa ayahnya? Kalian berdua bisa diskusikan. Bos? Kamu tahu hari ini akan hujan tapi tetap tidak bawa payung. Bodoh ya. Kamu tahu akan hujan, jadi kamu datang membawakan payung untukku? Bisa dibilang begitu. Huo Bei Chen, apa kamu suka anak-anak? Tidak. Kamu tidak suka anak-anak?
Bagaimana jika suatu saat kamu melakukan hubungan satu malam, lalu ibu dan anaknya datang dan mengaku itu anakmu? Itu tidak akan pernah terjadi. Keluarga Huo tidak menerima anak di luar nikah. Kenapa tidak? Kamu tidur dengan seseorang dan tidak mau bertanggung jawab? Yang penting hal seperti itu tidak terjadi padaku. Jadi kamu di sini. Aku mencarimu sudah lama. Terima kasih sudah datang membawa payung, Pak Huo. Xiaokai, ayo pergi. Anak yang tidak tahu terima kasih. Tuan Huo, apakah Anda cemburu? Apa itu pacar Xu Changqian? Hei, Dia punya pacar. Bukankah kamu juga punya seorang gadis? Periksa rekaman hotel dari 1 bulan yang lalu. Ya? Kamu kehilangan bonus kinerjamu. kenapa? Kamu tahu terlalu banyak. Kapitalis sialan, membawakanku payung. Kupikir dia mencoba menjadi orang baik, tapi sekarang... Minum air hangat. Aku baik-baik saja. Ini semua salah Huo karena membuatku marah. Jika kamu kian-kian, jika pekerjaan buat tidak menyenangkan, mengapa tidak berhenti? Aku akan merawatmu. Jika dia bisa membuatku tidak terlalu marah, aku bersumpah akan tersenyum setiap hari. Sangat marah, dia masih menyuruhku lembur, tiran sekali. Sebenarnya aku... Apa kau pikir aku dikutuk, berakhir dengan bos seperti dia? Kakak Kian-Kian, kamu suka bosmu, kan? Kak Kian-Kian, kamu suka bosmu, kan? Itu konyol. Mana mungkin, dia cuma ganteng, kaya, skill kerja bagus, kepribadian. Kian-Kian. Kamu berani ya, sampai nggak manggil aku kakak lagi. Aku suka kamu. Aku tahu kamu selalu pengennya ku adik laki-laki. Tapi aku selalu suka kamu sejak pertama kali kita bertemu. Tolong percaya padaku. Jadilah pacarku. Aku nggak bisa setuju. Kenapa? Ya bos yang nggak punya pacar dan aku juga nggak punya pacar. Pertama kali kita bertemu, itu di kafe. Kamu bersama kakakku. Aku hamil. Kian-Kian, kalau kamu nggak mau bersamaku, kamu nggak perlu mengarang cerita seperti itu. Hei, berhenti bertanya, itu kecelakaan. Tapi jangan bilang siapapun. Apa yang akan kamu lakukan dengan bayinya? Dokter bilang aku sulit hamil. Jadi aku mau pertahankan. Kamu akan jadi ibu tunggal? Aku tahu ini mungkin terdengar gila. Tapi penghasilanku cukup bagus sekarang. Membesarkan 1 anak seharusnya tidak masalah. Lagi pula, aku punya kamu dan Xiaoyan. Apakah kamu menyalahkan kakakku? Bagaimanapun Xiaoyan adalah penyelamatku. Apapun yang terjadi, Xiaoyan adalah penyelamatku. Aku tidak bisa membiarkan dia menghalangi jalanku. Xiaoyan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Jika dia tidak menyelamatkanku dari kebakaran itu saat itu, mungkin aku sudah... Kalau begitu, haruskah kau memberitahu kakakku tentang kehamilan ini? Jangan beritahu dia dulu. Dia dan aku sudah lama tidak bicara. Sudah lewat jam 10. Di mana Tuan Huomu? Tuan Huo lembur di perusahaan malam ini. Dia tidak akan pulang. Kenapa kau lebih tahu jadwalnya daripada aku? Pergi. Ada apa? Kak, jangan bertengkar dengan Kian-Kian. Dia benar-benar membutuhkanmu sekarang. Apa urusannya denganku? Dia hamil. Apa? Lagi pula dia sangat membutuhkanmu sekarang. Kau seorang wanita, jadi lebih mudah bagimu untuk merawatnya. Aku tutup. Hei! Xu Qian hamil anak Beichen. Kenapa dia mendapat keberuntungan seperti itu? Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Kau yang memaksaku.
Xiaoyan, mau ngapain? Kalau mau lihat Jiang Xiaoyan datang ke kota Qibei bawa uang tebusan 300.000. Ingat, jangan bilang siapapun. Xiaoyan sudah lama tak bicara padaku. Kenapa tiba-tiba kirim pesan ini? Tidak, aku tak bisa ambil risiko. Bagaimana kalau dia benar-benar kenapa-kenapa? Halo, bicara. Pak Huo, Bapak sudah lihat ponsel sepanjang pagi. Lihat apa? Su Qian pergi dengan pria lain tadi malam. Hari ini dia tak masuk tanpa alasan. Jadi Bapak menunggu pesan dari Qian. Halo? Su Qian. Bicara. Nomor yang Anda hubungi sedang mati. Su Qian mungkin dalam masalah. Gunakan semua sumber daya untuk lacak lokasinya. Baik, Pak Huo. Saya akan pergi sendiri. Dia itu apa bagimu? Berlari ke dalam bahaya begitu tanpa pikir dua kali. Aku juga tidak menyangka semudah ini. Kamu yakin mau membawanya jauh ke dalam gunung? Sudah, cukup bicaranya. Keluarga Wang kita tidak pernah terkalahkan. Hari ini perempuan ini tidak akan pulang. Xiaoyan, kamu di sana? Di mana Xiaoyan? Nak, daripada pusingin orang lain, mending pusingin diri sendiri. Sepertinya aku harus memberi sambutan yang layak hari ini. Bos, aku bisa menjatuhkan wanita ini sendiri. Biar aku yang urus. Mustahil. Bagaimana dia sama sekali tidak terluka? Kalau kamu bilang begitu sih agak sakit. Bos, ini penghinaan yang nyata. Semuanya serbu. Qian. Pak Huo, kamu menyakitiku. Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Telepon? Baterainya habis. Kamu terluka. Banyak darah. Sebenarnya darah ini bukan milikku. Ini milik mereka. Kamu tahu kamu salah? Ya. Apa slogan kita? Reformasi malam ini berusaha menjadi warga negara yang baik. Lihat, aku baik-baik saja. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meninggalkanku lagi. Sialan wanita, membuatku kehilangan muka. Awas. Pak Huo. Huo Beichen. Ada yang bisa tolong aku, Huo Beichen? Huo Beichen, jangan menakutiku, Huo Beichen. Huo Beichen, jangan menakutiku seperti ini, Huo Beichen. Bukankah mereka bilang orang jahat panjang umur? Kamu orang jahat. Huo Beichen. Bangun, Huo Beichen. Hei, minggir. Semuanya minggir. Di sini. Anggota keluarga tidak boleh masuk. Tolong, semoga dia baik-baik saja. Hei. Qian. Su Qian. Hei, kamu sadar? Kamu belum makan seharian. Kamu pingsan karena gula darah rendah, tahu? Di mana orang yang dibawa ke UGD? Dia sudah dipindahkan ke kamar 309. Aku harus menemuinya. Hei, mau lari kemana? Infusmu belum selesai. Pak Huo, bagaimana perasaan Anda? Hanya satu tikaman, kok bisa dia meninggal? Presiden sebesar Anda tidak mungkin lemah seperti itu. Anda bercanda kan? Bangun. Jangan mati, Pak Huo. Aku janji, jika Anda bangun, aku tidak akan pernah marah lagi, Pak Huo. Tolong, buka matamu. Bangun, Pak Huo, Pak Huo. Sungguh? Aku dengar, katamu tidak akan pernah marah lagi padaku. Bukankah itu kamar 39? Kamu nangis di kamar yang salah, aku di 309 Utara. Ini 309 Selatan.
Dokter bilang organ vitalmu tidak terkena. Setelah istirahat beberapa hari, kamu bisa pulang. Duduklah. Pak Huo, kenapa Anda membantu saya? Kau tahu aku sebenarnya sangat kuat. Aku tidak takut pada mereka. Aku khawatir kamu akan terluka. Meskipun kamu kuat, jika terluka, tetap akan sakit. Aku tidak ingin kamu terluka. Apakah aku penting bagimu? Tentu kamu penting. Kamu bosku. Kalau kamu mati, siapa yang akan membayar gajiku? Baiklah. Bos mau anggur. Oh, oke. Kelihatannya asam. Aku mau pisang. Oh. Ini pisangnya. Tiba-tiba aku tidak mau. Ada yang lain? Baiklah. Kamu mau apel kan? Mau lagi? Tidak, terima kasih. Bagaimana hasilnya? Rencananya gagal. Wanita itu sangat kuat. Siapa yang menyelamatkannya? Aku tidak bisa sekarang. Mereka sedang mengejarku. Halo, jelaskan dirimu. Halo? Siapa yang menyelamatkannya? Mungkin Beichen? Dia lagi? Kenapa harus selalu dia? Halo, kamu pacar Tuan Huo kan? Tuan Huo terluka. Beichen terluka saat menyelamatkan wanita jalang itu. Bisakah kamu membantuku menopangnya? Tuan Huo, kenapa pacarmu selalu bersikap aneh saat melihatku? Jangan pedulikan dia. Ayo pergi. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bos, jangan bekerja beberapa hari ke depan. Istirahatlah. Kamu istirahat aja. Aku pergi dulu. Bos, apa yang sedang kamu lakukan? Aku terluka karena kamu. Bukankah kamu harus bertanggung jawab? Bertanggung jawab? Bagaimana kamu mengharapkanku bertanggung jawab? Tuan Huo, rekaman CCTV hotel hanya disimpan selama sebulan. Itu sudah ditimpa. Lakukan segala cara untuk terus menyelidiki. Ya. Apa yang aku pikirkan, aku hampir menciumnya. Bos, aku sudah mengantarmu pulang. Aku pergi sekarang. Bos, lepaskan aku. Lepaskan. Kamu. Aku pacarmu. Kenapa tidak boleh aku? Bukankah sudah kubilang tidak ada yang masuk tanpa izinku? Kenapa rekan wanitamu bisa masuk tapi aku tidak? Jika kamu tidak puas, kamu bisa pergi dari keluarga Huo sekarang juga. Jika kamu tidak puas, kamu bisa keluar dari keluarga Huo sekarang. Aku sudah memberikan hati dan jiwaku padamu tapi kamu tidak melihatnya. Dan kamu bersikap ambigu dengan rekan wanitamu. Jangan lupa aku pacarmu. Pernahkah kamu memikirkan perasaanku? Apakah itu kamu malam itu? Aku ingat dia bisa mengangkatku. Huo Beichen, tentu saja aku. Aku besar dengan pekerjaan pertanian, jadi aku lebih kuat dari gadis lain. Jika kamu tidak percaya, kita bisa coba. Aku akan menyelidiki ulang kejadian malam itu. Jangan sampai aku tahu kamu berbohong. Sudah lama, kenapa kamu masih menyelidikinya? Ambil 10 juta itu dan pergi sekarang. Aku tidak akan mengejar masalah ini. Jika aku tahu kamu berbohong padaku. Mana mungkin aku berbohong padamu? Sekarang, keluarlah segera. Baik-baik, aku pergi. Apakah Huo Beichen tahu sesuatu atau Xu Jiangqian mengatakan sesuatu? Haruskah aku ambil 10 juta itu dan pergi? Tidak, jika aku menjadi Nyonya Huo setengah jalan lalu ambil uang dan pergi, bukankah itu pengakuan? Nyonya Huo, Xu Jiangqian. Nyonya Huo, Xu Jiangqian hamil anak Huo Beichen. Anak itu tidak boleh dipertahankan. Datang. Kamu.
Kian, aku datang untuk minta maaf Kian. Kian, tolong jangan abaikan aku. Aku tahu aku salah. Xiao Kai memberitahuku tentang situasimu. Aku bersumpah video itu buatan AI. Itu tipuan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa tanya Xiao Kai. WeChatku diretas beberapa hari lalu. Aku tidak tahu seseorang menggunakan namaku untuk memancingmu keluar. Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Aku pikir kamu tidak benar-benar peduli padaku. Tapi kemudian kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku. Jadi aku tahu aku melakukan kesalahan. Bisakah kamu memaafkanku sekali ini saja? Tolong, kamu sahabatku. Tidak ada lagi lain kali. Aku tahu kamu yang terbaik bagiku. Kian, Xiao Kai memberitahuku. Apakah kamu hamil? Kenapa dia memberitahumu itu? Karena dia peduli padamu, tentu saja. Apakah kamu sudah memberitahu ayahnya tentang kehamilan ini? Tidak, anak ini milikku sendiri. Tidak ada hubungannya dengan dia dan tidak akan pernah. Setidaknya tidak untuk sekarang. Kenapa kamu bertanya? Karena aku adalah ibu baptisnya. Aku tidak ingin orang lain berebut bayi begitu lahir. Oh, benar. Karena aku tahu kamu hamil, aku membelikanmu aromaterapi tidur. Ini baik untukmu dan bayi. Ingat untuk menggunakannya setiap hari. Terima kasih, Xiaoyan. Kian, bukankah sudah waktunya untuk pemeriksaan kehamilanmu? Aku hanya pernah melakukannya sekali sebelumnya. Itu nggak boleh. Kesehatan bayi adalah yang terpenting. Aku akan mengantarmu sekarang. Harusnya ada dokter untuk pemeriksaan kehamilan, kan? Tunjukkan pergelangan tanganmu. Kamu ngapain? Nyuntik kamu. Suntik? Suntik apa? Bius. Kenapa harus dibius untuk pemeriksaan kehamilan? Pemeriksaan kehamilan apa? Ini untuk aborsi. Tidak, lepaskan aku, tolong! Kamu ngapain? Lepaskan aku. Diam, jangan bergerak. Lepaskan aku. Berhenti melawan, diam. Kamu ngapain? Lepaskan aku. Kamu, rumah sakit ini memperlakukan nyawa manusia seperti ini? Sia-sia. Kamu yang menyuruh mereka melakukan ini? Kian menjadi ibu tunggal sangat berat di masyarakat ini. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Aku bisa membesarkan anak ini sendiri. Kamu hanya impulsif. Nanti pasti menyesal. Dengar ya, ayo akhiri kehamilan ini. Anak ini tidak boleh lahir. Singkirkan. Cukup, Jiang Xiaoyan. Lepaskan aku. Jiang Xiaoyan. Kamu. Aku suruh kamu jaga Xu Qian, bukan menyakitinya. Diam. Jiang Xiao Kai, apa kamu benar-benar saudaraku? Membela orang luar seperti ini. Cukup. Satu-satunya alasan Xu Qian baik padamu adalah karena dia merasa berhutang budi karena kamu menyelamatkannya. Hanya aku yang tahu. Saat itu, kamu hanya berusaha menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu tidak pernah berniat menyelamatkannya. Bagaimana kamu tahu? Kamu mabuk malam itu dan menceritakan semuanya padaku. Xiao Kai, kamu tidak bisa memberitahu orang luar tentang ini. Aku saudarimu. Kita tidak bisa memberitahu Xu Qian orang luar itu. Ini terakhir kalinya aku membantumu. Tidak akan terulang lagi. Xiao Kai. Xiao Kai. Xiao Kai. Qian. Xiao Kai. Jika kamu datang untuk membujukku menggugurkan anak juga, aku mendukungmu. Aku ingin saudariku menjagamu, karena kalian sama-sama wanita, akan lebih praktis. Tapi sekarang sepertinya aku sudah memutuskan, mulai sekarang biarkan aku yang merawatmu. Aku rela menjadi ayah anak itu. Apa yang kamu omongin, bocah? Kamu suka banget jadi bapak tiri. Aku serius. Tumpanganku sudah datang. Aku harus pergi. Qian, kamu sibuk nggak setelah kerja hari ini? Aku traktir kamu makan malam. Kamu siapa? Maaf, aku lupa perkenalkan diri. Aku Guze, teman Huo Beichen. Kita ketemu di acara kemarin. Nggak ada waktu, nggak ada makan malam. Karyawan perusahaan nggak bisa dipinjam. Ikut campur lagi. Aku senggang, oke. Bagus, akhirnya bisa bertemu kamu. Aku sudah bilang ke Huo berkali-kali, tapi dia malah nggak mau kasih aku ketemu kamu. Ayo pergi. Ramai banget di sini. Dan kamu di sini,
Pemandangan jadi indah, tentu akan lebih enak tanpa orang ketiga itu. Aku pasien, kamu mau ninggalin aku? Ayo pergi. Kamu nggak apa-apa. Sini lap. Guze, kamu nggak punya tangan sendiri, nggak bisa lap sendiri. Pak Gu, biar aku belikan baju baru. Yang ini bagus. Hei, warna ini juga cantik. Hei tampan, ada yang bisa saya bantu? Minum teh susumu tumpah ke saya. Apa? 1.000. 20.000. Pak Huo, lihat. Qian memilih ini untukku. Aku memilih ini dengan hati-hati. Kamu hanya butuh 1 menit memilih baju. Tapi aku butuh 10 menit. Jadi jelas Qian lebih peduli padaku. Berapa harga kemejamu? 60 yen. Milikku 120. Kekanak-kanakan. Cukup. Qian, sebagai terima kasih sudah membelikanku kemeja, aku akan membelikanmu 1. Ikut aku. Pak Gutua, Guze sudah tidak masuk kerja seminggu. Apa? Anak nakal itu. Aku akan meneleponnya sekarang. Mahal sekali. Ini mahal? Presiden Huo bahkan tidak memberimu gaji yang layak. Pilih apapun yang kamu mau, aku yang bayar. Halo kakek. Anak nakal, segera kembali ke sini. Berani-beraninya bolos kerja. Kamu lihat saya. Aku perlu menerima telepon ini. Yang ini benar-benar cantik. Nona, selera Anda bagus. Ini adalah edisi terbatas global kami. Hanya 1 potong. Harganya 1888. Apakah Anda ingin saya bungkus? Itu terlalu mahal. Saya akan lihat-lihat saja. Kalau tidak mampu, jangan datang ke tempat seperti ini. Anda buang-buang waktu kami. Kita semua pekerja. Kenapa bicara seperti itu? Lihat dirimu sendiri. Total, apa yang kamu pakai bahkan tidak bernilai 500. Kasihan, jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Keluar, tempat ini tidak menerima orang miskin. Keluar, kamu tidak diterima di sini. Keluar. Dia pelanggan. Orang miskin lagi. Kalian berdua di sini untuk menikmati AC? Ini Qian. Ini terlalu mahal. Tidak mahal, asal kamu suka. Cantik sih, tapi nggak cocok dengan gayaku. Nggak cocok, beli beberapa lagi nanti jadi cocok. Kami ambil semua ini. Kamu mampu bayar? Coba lihat berapa banyak kartu ini bisa belanja. Ini kartu hitam Supreme, hanya ada 3 di dunia. Pak, ini sudah dibungkus untuk Anda. Berikan itu padanya. Minta maaf. Ini. Minta maaf. Apa yang saya lakukan tadi salah. Saya minta maaf. Hebat, saya mencapai target penjualan setahun dalam 1 hari. Komisi itu bukan untukmu. Kenapa tidak? Kamu dipecat. Kamu gila? Siapa kira dirimu? Apa kau punya wewenang untuk memecat saya? Anda Tuan Huo. Mal di bawah Yuting Group tidak punya tempat untuk penjual seperti kamu yang menjilat orang kaya dan memandang rendah orang miskin. Pak Huo, kita pergi begitu saja? Bagaimana dengan Pak Gu? Dia harus khawatir menjelaskan ini kepada kakeknya. Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Kamu masih memikirkan pria lain. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak memikirkan pria manapun. Aku tidak pernah punya pacar. Tidak punya pacar? Bule, ini laporan pemeriksaan kesehatan untuk grup Anda. Jangan lupa dibagikan. Taruh saja di sana. Xu Qian. Xu Qian, aku tidak menyangka kehidupan pribadimu begitu kacau. Hari ini,
Saya ingin memberikan penghargaan khusus kepada satu rekan kerja. Dia tampil luar biasa selama acara dan berhasil mendapatkan lebih banyak klien untuk perusahaan. Orang itu adalah Xu Changqian. Xu Changqian, usaha dan bakatmu terlihat oleh semua orang. Mulai sekarang, kamu akan menjadi manajer proyek, bertanggung jawab atas lebih banyak proyek. Terima kasih Pak Huo, saya akan bekerja lebih keras lagi. Tunggu Pak Huo, ada yang ingin saya sampaikan. Semuanya lihat ini. Ini laporan pemeriksaan kesehatan Xu Changqian. Dia hamil dan dia belum menikah. Waktu itu dia bersumpah tidak pernah bergantung pada pria untuk sukses. Semuanya bohong. Siapa tahu dia tidur dengan siapa saja untuk mendapatkan bayi itu. Kemari. Xu Changqian, apa ini? Kamu benar-benar hamil? Jadi bagaimana kalau aku hamil? Bukannya kamu bilang tidak punya pacar? Itu urusan pribadiku, bukan urusanmu. Urusan pribadi. Aku tidak pernah membayangkan kehidupan pribadi Nona Xu begitu menarik. Tuan Hua, urus saja dirimu sendiri. Jangan jadi orang yang menolak segalanya setelah berbuat. Anak siapa itu? Kenapa kamu ingin tahu? Aku bertanya siapa ayahnya. Aku. Anak itu milikku, jadi boleh dia pergi sekarang? Ayo. Tuan Hu, aku mengundurkan diri. Aku selesai. Xiao Kai, terima kasih sudah membantuku tadi. Anak itu milik Huo Beichen kan? Tapi jangan bilang siapapun. Kamu benar-benar tidak akan memberitahunya? Dia sudah punya pacar. Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. Tidak berguna. Bahkan hal kecil seperti ini tidak bisa ditangani. Keluar. Iya. Apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa membiarkan kekayaan dan kemewahan ini hilang begitu saja. Halo? Nyonya, ada informasi yang perlu saya laporkan. Xu Changqian hamil. Apakah Tuan Huo tahu? Tentu saja dia tahu. Tuan Huo sangat marah. Mereka bertengkar. Xu Changqian mengundurkan diri. Benarkah? Benar sekali. Saya sudah menerima surat pengunduran diri Xu Changqian. Peristiwa yang tiba-tiba datang tanpa usaha. Sekarang aku bisa terbuka berada di sisi Beichen. Nani, siapkan bekal makan siang untukku. Aku harus membawanya untuk Tuan Huo. Huo Beichen, selama aku bisa berada di sisimu, suatu hari kau akan jatuh cinta padaku. Xu Changqian. Kenapa engkau di sini? Manajer Wang, apakah aku bisa membereskan barang-barangku sendiri? Tolong minggir. Tidak akan ada masalah, kan? Hei, apa kamu buta? Lihat jalannya. Kamu yang menabrakku. Kenapa aku yang disalahkan? Kamu cuma tukang bersih. Berani-beraninya kamu menyalahkanku? Nona, mulutmu besar. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak layak tahu namaku. Tapi tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu juga. Aku akan menjadi nyonya dari grup ini. Kamu nyonya dari grup ini? Benar. Kamu pacar Huo Beichen? Hei, nenek tua, apa yang kamu lihat? Seseorang usir dia keluar. Jangan bully orang tua. Nenek, kamu tidak apa-apa?
Jiang Xiaoyan. Jiang Xiaoyan. Aku bukan Jiang Xiaoyan yang kamu maksud. Apa aku salah sangka? Nak, siapa kamu sebenarnya? Halo nenek, nama saya Xu Changqian. Apakah nenek kenal dia? Tidak. Tapi dia bilang dia pacar Huo Beichen. Ah, jadi dia pacar Pak Huo. Sepertinya dia bukan Xiaoyan. Kalian ngobrol saja. Aku ada urusan. Kamu bilang kamu pacar cucuku. Bagaimana kamu bisa membuktikannya? Cucu? Beichen punya nenek yang jadi tukang bersih-bersih. Lucu sekali. Lucu, kita lihat saja nanti kalau dia datang. Chener. Nenek, kenapa nenek di sini? Kok kamu... Beichen, tadi kamu panggil dia apa? Dia adalah nenekku. Seluruh grup Yuting miliknya. Beichen, kamu tidak bohong kan? Jiang Xiaoyan, ada apa denganmu? Jiang Xiaoyan, ternyata benar kamu. Kalian saling kenal? Ternyata benar kamu. Kalian berdua saling kenal? Jiang Xiaoyan, kapan kamu jadi pacar Huo Beichen? Huo Beichen, apakah dia pacar yang kamu maksud? Ya. Baik. Baik saja, kalian berdua selama ini membohongi aku. Jiang Xiaoyan, ada apa? Xiaoyan. Untung aku cepat bereaksi. Dia pasti sudah pergi sekarang kan? Kamu sadar. Qian, kenapa kamu di sini? Kenapa kamu sembunyikan kalau kamu pacar Tuan Huo? Tuan Huo bilang dia suka aku. Dia bilang dia cinta aku. Aku juga tahu dia bosmu. Aku nggak mau bikin situasi jadi rumit buat kamu. Jadi kamu pilih bohong sama aku? Qian, bukannya kamu ingin aku cari pacar yang baik? Sekarang aku sudah punya. Kamu pasti bahagia untukku kan? Kalau kamu bilang dari awal, aku pasti sudah doain kamu bahagia. Tapi sekarang ada sesuatu yang harus aku sampaikan ke Huo Beichen juga. Aku hamil. Saya hamil. Kamu hamil anak Huo Beichen? Tentu saja. Beichen sangat memanjakanku. Dia membutuhkannya setiap malam. Diam, aku tidak ingin mendengar detail kasih sayangmu. Mau kemana? Kenapa kamu peduli? Kalau ada waktu, urus pacarmu sendiri lebih baik. Lihat, kau membuat nona muda marah. Tidak berguna. Terima kasih sudah mengantarku ke rumah sakit. Nenek, ini salahku. Aku tidak langsung mengenalimu. Jika aku benar-benar petugas kebersihan hari ini, apakah kau akan minta maaf padaku? Tentu saja. Menilai orang dari pakaian yang mereka kenakan. Chener, ini standarmu dalam memilih pacar? Jiang Xiaoyan, keluarga Huo tidak bisa menerima wanita dengan karaktermu sebagai nyonya rumah. Nasib kita sudah berakhir, aku akan memberimu 50 juta tinggalkan keluarga Huo. Aku tidak akan meninggalkan keluarga Huo. Kamu tidak punya pilihan. Aku hamil. Aku mengandung darah daging keluarga Huo. Nenek, apa yang kau lakukan? Aku akan mencari tahu sendiri apakah kau benar-benar hamil. Nenek. Kalian semua, awasi dia. Dia tidak boleh pergi kemanapun sebelum hasilnya keluar. Nenek, saya tidak enak badan hari ini. Bisakah tesnya lain hari? Tidak. Nona Jiang, tolong kerjasama. Tes segera. Tidak ada jendela di sini. Bagaimana saya bisa kabur? Terlalu pintar. Apa saya akan mati di sini hari ini? Saya tidak puas. Kamu hamil berapa bulan? 2 bulan. Bagus. Saya akan memberi kamu 50.000. Jual tes urin kamu kepada saya. Ada apa? Nona Jiang memang hamil. 2 bulan. 2 bulan? Itu bertepatan dengan malam kita bertemu. Beichen, kita punya anak sendiri. Tidak bisa mengendalikan dirimu sendiri. Keluarga Huo memiliki aturan ketat. Karena kamu punya anak, kamu harus bertanggung jawab.
Bertunangan. Kepala grup Yuting akan segera bertunangan. Identitas mempelai wanita masih misteri. Bertunangan. Jiangqian, kamu pergi? Pergi dari sini. Karena Tuan Huo, Xu Jiangqian, aku tidak pernah mengira kamu selemah ini. Apa hubungannya dengan lemah? Aku tahu kamu sakit. Kamu pilih mencari tempat yang tidak ada yang kenal untuk bersembunyi dan menyembuhkan diri. Juga, aku sudah tahu tentang adikku dan Tuan Huo. Aku akan bicara dengannya. Hei, aku belum selesai bicara. Aku tidak semabuk itu. Berhenti minum. Kamu bisa keracunan alkohol. Hampir jadi pengantin. Semangat. Diam. Sepertinya kamu memang tidak bisa melepaskan Xu Changqian. Kalau begitu, kamu harus bilang padanya. Dia sudah hamil. Terus kenapa kalau dia hamil? Jika Xu Changqian memilihku, aku akan jadi suami yang bahagia. Aku juga punya anak sendiri. Terus, apa kamu bisa jamin anak itu milikmu? Sob, aku nggak sehebat kamu dalam bisnis. Tapi soal cinta, kamu harus dengerin aku. Seumur hidup, nggak mudah ketemu cewek yang benar-benar kamu suka. Pikirkan, apa kamu benar-benar suka dia? Aku suka dia. Kalau kamu suka dia, kejar. Kalau nggak, aku yang akan. Kamu berani? Aku nggak mau campur tangan dengan keluarganya. Pak Huo, aku bukan ayah anak itu. Kamu bilang apa? Hari itu aku nggak suka cara kamu memperlakukannya, jadi aku bohong. Lalu siapa ayahnya? Tanya sendiri padanya. Pak Huo, ini kesempatan bagus. Manfaatkan. Di mana Xu Jiangqian? Kamu telah mematahkan hatinya. Dia akan pergi dari sini. Kalau kamu terlambat selangkah, mungkin kamu nggak akan pernah melihatnya lagi. Aku akan mencari dia. Kak Qian, aku bawa dia kembali. Oh tidak, Kak Qian mungkin keguguran. Bawa dia ke rumah sakit. Anakku. Jangan khawatir, anak itu selamat. Xu Jiangqian, tanpa izinku kamu tidak boleh pergi. Pergi? Kapan aku bilang akan pergi? Kamu punya koper di kamar. Bukankah itu tanda mau pergi? Kontraknya habis, aku harus pindah. Jiangqian, meskipun kamu punya anak, aku rela jadi ayahnya. Beri aku kesempatan. Kamu sudah bertunangan dan punya anak. Apa yang kamu katakan? Bajingan? Aku bisa batalkan pertunangan. Aku belum menyentuh Jiang Xiaoyan. Anak di perutnya bukan milikku. Berani-beraninya kamu menuduh adikku. Kamu tahu bahwa kamu menyakiti Qian dan mengkhianati adikku. Jadi kamu sudah mengecewakan kedua wanita. Aku mengecewakannya? Bagaimana caranya? Kamu tahu anak siapa yang dikandung Qian? Jangan bilang. Ada apa? Perutku sakit, lalu aku sadar di rumah sakit. Omong-omong, dokter bilang kamu terpapar mask dalam jumlah besar, makanya ada ancaman keguguran. Mask? Aku tidak pernah beli barang seperti itu. Itu Jiang Xiaoyan. Itu Jiang Xiaoyan. Apa katamu? Jiang Xiaoyan memberiku sebotol aromaterapi. Itulah satu-satunya aroma baru yang baru-baru ini aku hirup. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia pernah menyelamatkan hidupku. Dia tidak akan menyakitiku. Tidak mungkin. Bahwa kakakku adalah orang seperti itu. Kakakku sendiri ternyata orang seperti itu. Xiaokai, ada apa? Kak Qian, ada yang perlu kukatakan padamu. Sebenarnya, dulu kakakku tidak pernah menyelamatkanmu. Apa? Kebakaran itu hanya memiliki satu pintu keluar. Dia mendorongmu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak pernah menyelamatkanmu. Aku melihatmu melakukan begitu banyak hal untuknya karena kamu merasa dia menyelamatkan hidupmu. Menjaga rahasia ini sangat menyakitkan, jadi... Maaf. Apa yang kalian berdua bicarakan? Apa kau tidak mempertimbangkan perasaanku? Jadi anak siapa ini? Kau bahkan tidak tahu anak siapa ini? Apa kau laki-laki? Milikku.
Malam itu 2 bulan lalu di Hotel Junhao, kau dibius. Lalu aku melihat ketidakadilan, turun tangan membantu. Tanpa sengaja, aku memperkosa dirimu. Jadi orang malam itu bukan Jiang Xiaoyan. Tapi Jiang Xiaoyan punya kancing lengan bajuku. Waktu itu, kupikir itu terlihat mahal dan berharga, jadi aku mengambilnya. Jadi, dia menggunakan kancing lengan bajuku untuk berpura-pura menjadi dirimu dan menggantikanmu. Dan anak yang kandung itu adalah milikku. Bagus. Bagus, Kian. Pelan-pelan, aku tidak bisa bernapas. Kian. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya beberapa hari ini bagiku. Terima kasih telah menyatakan aku tidak bersalah. Kamu baru saja melalui banyak hal. Kamu dijebak berkali-kali. Semua itu ulah Jiang Xiaoyan. Aku akan menyelidiki dan memberimu jawaban. Tapi... Jangan khawatir tentangku. Adikku harus menerima hukuman yang pantas. Jangan batalkan pertunangannya. Aku ingin menyelesaikan masalah dengan Jiang Xiaoyan dengan caraku sendiri. Selamat Nona Jiang. Anda dan Tuan Huo adalah pasangan yang sempurna. Nona Jiang mohon jaga kami di masa depan. Tentu saja, kita semua akan saling membantu di masa depan. Kerja bagus. Di mana aku berada, ada tempat untukmu. Terima kasih, Nyonya. Saya akan bekerja keras. Mulai hari ini, aku adalah Nyonya Huo yang sah. Para tamu terhormat hadirin sekalian, sekarang tolong beri tepuk tangan dan sambut calon pengantin wanita kita. Pengantin? Halo semuanya, saya sangat senang melihat kalian semua di sini. Kenapa kamu di sini? Kenapa saya tidak boleh di sini? Ini tempat yang seharusnya saya berada. Apa yang kamu coba lakukan? Ini pesta pertunanganku. Apa yang kamu coba lakukan? Pertunangan, kamu tidak pantas mendapatkannya. Bei Chen, katakan yang sebenarnya padanya. Jiang Xiaoyan, kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Kamu mencuri identitas Kian. Sekarang saya umumkan bahwa pertunangan dibatalkan. Tidak, aku tidak melakukannya. Orang yang bersamamu malam itu adalah aku. Dia bisa menjadi saksi. Jiang, saya tidak melakukannya. Bawa mereka masuk. Dia menyuruhku melakukannya. Dia memerintahkan kami untuk melakukannya. Tanpa dia, kami tidak akan berani, Tuan Huo. Saya juga dipaksa. Itu dia memerintahkan saya untuk melakukan segalanya. Dia juga menyuruhku menaruh obat di minuman Shu Qiangqian. Saya dipaksa. Jadi dialah yang melakukan semua ini. Kamu sangat kejam. Sungguh, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Jiang Xiaoyan, aku tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitimu. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu tidak pernah melakukan apapun untuk menyakitiku. Tapi aku benci kamu. Aku benci bahwa kamu lebih baik dariku dalam segala hal. Kenapa semua hal baik terjadi padamu? Kenapa? Jiang Xiaoyan, kamu akan dihukum. Kamu akan membayar atas apa yang telah kamu lakukan. Bawa dia pergi. Bei Chen, jangan usir aku. Jangan lupa aku mengandung anakmu. Aku bahkan tidak pernah menyentuhmu. Bawa dia pergi. Aku tidak akan pergi. Bei Chen. Aku minta maaf, semua orang harus menyaksikan lelucon ini hari ini. Sekarang aku umumkan bahwa upacara pertunangan resmi dimulai. Qian, mulai hari ini, aku ingin berbagi semua mimpiku, aspirasi, dan rencanaku denganmu. Dan segalanya, kamu adalah orang terpenting dalam hidupku. Sekarang aku ingin jawabanmu. Apakah kamu bersedia menghabiskan sisa hidupmu denganku? Aku bersedia.